Kalau nggak bisa main bulu tangkis nggak akan datang menjadi pelatih. Ya pasti bisa main bulu tangkis. Saya tidak minta kalian jadi juara, tapi bisa main bulu tangkis. Mengapa harus bisa main bulu tangkis? Anda sebagai calon pelatih ini harus bisa main bulu tangkis. Kenapa? Kenapa harus bisa main bulu tangkis? Karena untuk diajarin anaknya untuk bisa main bulu tangkis. Nah, mau ngajarinnya gimana kalau mainnya aja nggak bisa? Ya, jadi intinya Anda harus bisa main bulu tangkis untuk mengajarkan pada anak-anak untuk bisa bermain bulu tangkis. Syukur-syukur kalau pernah jadi juara, ya, karena akan ada nanti kelebihan tersendiri untuk mantan atlet, ya, terutama dari sisi psikologis. Nanti kalau yang mantan pemain, mereka merasakan langsung, ya, bagaimana suasana pertandingan. Ini kebanyakan berasal dari mana ini? Semua peserta dari Kabupaten Kota. Ya, Ini Mbak. Oke, saya ingin tahu dulu dari mana. Iqbal, ini kebetulan saya kenal karena kemarin di Indonesia Open tugas bareng. Ya. Banda Aceh, Aceh Barat. Berapa kilo kira-kira dari sini? Ya? Berapa jam? 4 jam perjalanan. Wih, istimewa sekali. Dari mana? Ya? Aceh Selatan. Berapa lama itu? 8 jam. Oh. Oke. Aceh besar sama. Oh, ini. Oh, Banda Aceh sini. Kota sini ya. Dari Aceh besar juga. Aceh Tamiya berapa lama? Hah? 12 jam. Langsa pernah sering dengar 8 jam. Ya? Berapa jam? 13 jam. Berapa jam? 12 jam juga. Ya? Berapa jam? 12 jam juga. Banda Aceh sini. Berapa jam? 4 jam. Nah, terlalu jauh ya. Berapa jam di sini? 6 jam. Oke. Sini dulu. Sama. Berapa jam? 7 jam. Aceh Barat Daya. Berapa jam? 7 jam. Aceh Barat 4 jam. Berapa jam ke sini? 16 jam. Sabang. Sabang kilometer 0 ya. Berapa jam ini? 2 jam ya. Oke. Dari Aceh Jaya. Aceh Jaya berapa jam sih? 2 jam setengah. Oh, 2 jam setengah cukup. Karena terlalu Aceh Barat Daya. Aceh Barat Daya. Barat Daya 7 jam, Pak. 7 jam. Iya. 6 jam kalau Sumawe. Langsa sama gitu ya. Aceh Tinggi 13. Berapa? 8 jam. 2 jam. 8 jam. 14 jam. Dan berapa jam? 8 jam. Ternyata perjalanan dari tempat ke sini sangat jauh gitu ya. Dan ini, oh ya, saya jujur kaget juga. Di Jawa Barat itu yang terlama paling banyak 3 jam. Ya. 3
3 jam paling lama yang perjalanan 3 jam. Ya. Ini sampai 16 jam. Istimewa sekali. Nah itu kitabnya kalau level 1 BWF ya, karena di fotokopinya mungkin di fotokopinya per halaman. Oh iya, karena per halaman jadi kelihatan tebal sekali. Kalau yang saya punya bolak-balik ya. Tapi bolak-balik lebih lama gitu kan. Ini lebih cepat ininya fotokopinya. Tapi jadi tebal banget gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Itu kira-kira kitab bawahnya. Nah, jadi kalau level 1 BWF ini kalau kita pelajari semua itu sebetulnya perlu 4 hari penuh. Itu ya, ditambah ada yang istilahnya tuh ada training atau practice pack ya, di situ ada yang tadi baru saya kasihkan ke Pak Willy ya, nggak apa-apa itu menyusul. Tapi nggak apa-apa. Ini aja udah terlalu banyak dibaca, kayaknya nggak akan selesai. Kita meringkas jadi 12 slide, jadi 12 modul ya. Nah, yang mana mudah-mudahan dari 12 modul ini kita mungkin loncat-loncat. Nah, kalau ada yang belum paham silakan kita diskusikan. Kemudian untuk baca-baca Anda nanti di rumahnya masing-masing ya, sehingga Anda punya bahan ya, punya bahan. Nah, ini garis besar latihannya ya. Aturan main tadi sebenarnya sudah saya sampaikan juga. Untuk pelatihan ini paling tidak itu harus menghabiskan 12 modul kurang lebih 4 hari ya. Dan di situ ada teori dan ada praktek. Mudah-mudahan kita berkesempatan untuk mengikuti praktek, tapi karena pesertanya banyak, lebih dari 16, mungkin kita modifikasi menjadi simulasi ya, tergantung nanti lapangannya. Pak Sekum nanti bisa menyiapkan berapa lapang. Kalau 4 lapang mungkin bisa kebagian semua, tapi kalau 2 lapang mungkin tidak bisa semua ya. Oke, tapi paling tidak nanti Anda paham bagaimana memberikan pelatihan. Saya tidak minta Anda mahir bermainnya, tapi saya berharap Anda nanti mahir untuk mengajarkan bulu tangkis. Ya. Kalau dikatakan mahir, saya juga sudah tidak mahir lagi, ya, karena saya sudah lewat kurvanya sudah di sini, nah sudah di bawah. Kalau kurva normal, saya sudah turun ke bawah. Termasuk Mas Riki juga sudah tidak jarang main badminton lagi, jadi sudah begini kurvanya, ya. Dari juara dunia, juara Olimpik, sekarang sudah kurvanya sudah turun karena jarang berlatih ya. Nah, jadi untuk bisa naik itu hanya dengan berlatih dan berlatih ya. Nah, di sini aturan main sebenarnya saya nggak perlu sampaikan, kira-kira seperti itu. Hanya 16 terbaik yang bisa nanti kami ajukan ke badminton federation, World Federation. Nah, kemudian struktur latihan nanti kita akan bahas. Struktur latihan kalau di BWF menggunakan IDEAS. Ada yang pernah dengar IDEAS? IDEAS itu merupakan singkatan. Ada introduction, demonstration, explanation, activity, dan summary. Ada yang guru di sini? Ada yang jadi guru? Hah? Ada jadi guru. Nah, kalau jadi guru itu biasanya ada sistem apa? Kalau pembelajaran RT
ya. Rencana pembelajaran, nah kira-kira seperti itu gambarannya. Tapi di bulu tangkis diringkas lagi. Yang penting apa tujuannya, atau membuka kelas, inti dan penutup. Kan hanya 3 itu, gitu ya. Ada membuka kelas, inti dan penutup. Nah, di dalam inti itu ada introduction, demonstration, explanation, activity dan summary. Ya, jadi membuka dan menutupnya biarkan hampir sama dengan yang biasa dilakukan, tapi di dalam intinya ada memperkenalkan, ya, kemudian mendemonstrasikan, kemudian ada menjelaskan harus bagaimana coaching poinnya atau teaching poinnya, ya, kemudian activity, aktivitas, ya, gerakan-gerakannya, kemudian ada summary, ringkasan. Di situ termasuk di dalamnya tanya jawab, ya. Kemudian konten pelatihannya ada 12 modul. Tapi mungkin kita langsung saja satu-satu ya, langsung. Nah, setelah pelatihan ini diharapkan Anda sebagai pelatih, ya, mampu mendemonstrasikan dasar-dasar kompetensi kepelatihan, ya, dengan cara perencanaan yang efektif, kemudian penyampaian, review dan evaluasi dari pelatihan terkait. Nah, ini sebenarnya banyak kaitannya nanti, karena kita harus punya rencana. Anda sebagai pelatih, apa yang biasa Anda lakukan begitu datang ke lapangan? Sudah ada rencana, saya akan melatih ini. Sudah ada rencana enggak? Nah, sebagian ada, sebagian tidak tahu apa yang akan dilakukan. Jujur saya dulu pertama jadi pelatih bingung. Saya jadi pelatih, ini saya mau melatih apa ya? Tidak punya rencana. Tapi setelah mempelajari, setelah mengikuti pelatihan, saya jadi paham, manakala Anda datang ke lapang itu harus membawa program, rencana latihan. Ya. Kalau kita tidak memiliki rencana, sebenarnya kita berencana untuk gagal. Paham gak? Kalau kita tidak punya rencana, datang ke lapang mau apa, tidak tahu, artinya kita sudah berencana untuk gagal. Ya. Oleh karena itu, betapa pentingnya perencanaan ini, sehingga apa yang ingin kita capai itu bisa tercapai. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus punya rencana, sekecil apapun. Mungkin kita mampu hanya berencana untuk 1 hari ini. Bisa juga kita lanjut rencana kita sampai 1 minggu. Berikutnya kita bisa berencana 1 bulan. Berikutnya lagi kita berencana 1 tahun. Dan kalau mungkin kita harus punya rencana 1 periode. Nah, biasanya 1 periode kepengurusan berapa tahun? 4 tahun. Di situ yang disebut dengan RENSTRAT, rencana strategis pelatihan. Ya. Nah, untuk membangun atlet dari usia dini, pemula, anak-anak, pemula, remaja, taruna sampai dewasa, kira-kira berapa tahun dibutuhkan? Tergantung bakat anaknya, Pak. Tergantung bakat anaknya. Tapi paling tidak itu 2 periode, 8 tahun. Ya. Walaupun memang ada yang jadi, ada yang tidak jadi. Ya. Jadi akan nampak setelah beberapa tahun kemudian.
Tapi kita harus berencana jauh-jauh hari. Bapak punya anak misalnya usia 6-7 tahun. Nah sudah dirancang 8 tahun kemudian mau jadi apa. Gitu ya. Jangan gimana nanti aja lah. Gitu ya. Kalau gimana nanti hasilnya juga ya gimana nanti gitu ya. Nah, di situ. Tapi secara filosofis Anda berencana untuk gagal kalau Anda tidak punya rencana, ya. Jadi harus paling tidak ada yang disebut dengan training plan, rencana latihan. Apa itu sehari, apakah itu seminggu, apakah itu sebulan, setahun, ya. Biasanya kalau saya sekarang mempersiapkan atlet untuk PON itu setahun setengah. Ya, kenapa setahun setengah? Karena kami baru dapat dananya dari KONI bulan ini, ya. Sementara BK 18 Agustus, ya, 18 Agustus. Setelah itu reset lagi sampai ke September 2024. Untuk tunggal putra pesaing utamanya Aceh sendiri, ya. Kena Aceh ngambil pemain, ya, Aceh ngambil pemain. Jadi bersaing dengan Jawa Barat dan itu merupakan partnernya dia. Kemarin di Guatemala juaranya Sultan dari sini, runner up-nya Halil dari Jawa Barat, ya. Gandanya dia berpasangan dan dia jadi juara. Nah sekarang ini dia lagi pergi ke Turki, ya. Dari Turki tanggal 16 Agustus ke Maldives, ya. Nah, jadi dia tandingnya di luar terus untuk cari poin. Karena poin untuk atlet sekarang relatif sulit diperoleh kecuali bisa juara atau ikut bertanding di luar, ya. Sedikit berbeda zamannya Mas Riki dengan sekarang, sedikit berbeda, ya. Dulu angkatan-angkatan Mas Riki itu tanpa disuruh oleh pelatih pun mereka mau latihan sendiri. Nah sekarang dengan adanya pelatih pun masih nawar. Ini perbedaan yang sangat mendasar, ya. Ini perbedaan yang sangat mendasar. Saya sendiri kadang-kadang bingung menghadapi para atlet yang sekarang. Anak-anak milenial ini berbeda banget gitu, ya. Dulu saya masih melatih Jos, Plandi, Pele. Kalau hari ini nggak sempat saya latih karena beliau terlanjur masuk ke pelatnas, masuk pelatnas sejak junior, gitu ya. Kalau komunikasi jalan terus, gitu ya. Tapi kalau yang langsung saya tangani mulai dari Plandi, Jos, gitu. Topik ya ke bawah terus sampai ke terakhir AG. Angkatan itu saya masih jadi pelatih Hendra AG. Nah ke bawahnya saya jadi pengurus, tidak turun lagi ke lapangan, gitu ya. Jadi saya sampai ke Hendra Afrida Gunawan waktu itu. Yuli Marfuah atau Rosalina, angkatan-angkatan itu. Baik, kita lanjutkan. Oh iya, Herli ya termasuk yang itu karena telat, tidak masuk pelatnas beliau, tapi sekarang jadi pelatih di pelatnas. Jos masuk pelatnas, ya. Mungkin yang terakhir itu Koko ya, Paulus. Ya. Kalau Mas Riki karena dia pinter, lebih cepat saya jadi pelatih, ini masuk pelatnas. Jadi nggak ketemu. Oke, untuk pelatihan level 1 ini, nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, berpusat pada atlet atau atlet center. Kalau di sekolah sekarang student center, ya. Bukan bagaimana pelatih yang menentukan, tapi kita harus mulai dengan mengembangkan kemampuan atlet, ya.
atlet senangnya ini, ya kita dorong. Atlet senangnya itu kita dorong. Jadi berpusat pada atlet. Pelatih itu lebih memfasilitasi, lebih memotivasi, lebih mengarahkan. Ya. Zaman-zaman saya dulu jadi atlet itu gimana pelatih? Kalau ukurnya kalau latihan fisik belum muntah, kamu belum selesai latihan. Nah, itu pola tradisional dulu ya. Nah, jadi sekarang lebih dengan munculnya sport science terjadi perubahan dengan dinamika yang ada pada atlet, pada siswa juga lebih fokus bagaimana memanusiakan manusia. Ya, nah, di situ perbedaan. Kemudian berdasar pada kompetensi. Nah, maksudnya di sini kompetensi itu adalah kemampuan. Apa yang mampu dia miliki. Kita sadar bahwa atlet itu tidak semuanya cepat. Nah, tadi tergantung atletnya. Nah, karena ada atlet yang cepat bisa, ada atlet yang lambat bisa. Ya. Walaupun akhirnya siapa yang siap, siapa yang ulet, dia akan lebih mampu untuk tampil lebih baik. Ya. Tapi pada prosesnya sangat bergantung pada anaknya itu sendiri. Pelatih hanya bisa mendorong, memfasilitasi, dan mengarahkan sehingga atlet itu muncul. Ya. Siapapun pelatihnya, malaikat sekalipun, kalau atletnya tidak mau, ya nggak akan bisa gitu ya. Nah, jadi kita harus mampu mengarahkan mereka, para atlet, untuk bisa mencapai prestasi. Nah, di sini arahan untuk para pelatih. Jadi pada intinya pelatih itu hanya sebagai pembantu sebenarnya, tapi membantu ke arah yang lebih baik. Nah, nanti bapak-bapak jangan mentang-mentang sekarang ikut pelatihan punya sertifikat, loh kalau nggak nurut sama gua nggak ikut. Nah, nggak bisa begitu. Ya. Jadi artinya kita mendorong atlet, mengarahkan atlet sesuai dengan nanti filosofi bapak-bapak semua, ya. Nah, konten utama. Apa konten utama? Di sini yang disebut konten utama itu adalah materi pelatihan. Apa yang kita garap dalam pelatihan itu ada 5 komponen atau 5 konten. Ada latihan teknik, latihan fisik, apa lagi? Latihan taktik, latihan mental. Nah, kalau yang pernah membaca ilmu kepelatihan itu hanya 4 faktor itu. Ya, di BWF ditambahkan dengan lifestyle, gaya hidup. Ya, karena banyak atlet yang prestasinya cepat, tapi gaya hidupnya tidak bagus, dia langsung drop lagi. Ya, termasuk di dalamnya penanganan terhadap cedera. Ya, jadi kalau fisiknya bagus, tekniknya bagus, taktiknya bagus, psikologisnya juga kuat, maka lifestyle ini akan mendampingi. Ya. Sebenarnya lifestyle itu bisa digambarkan bagaimana seorang atlet mampu bertahan beberapa tahun berada di puncak atau di elit atlet. Mas Rika ini berapa tahun? Berapa di Cipayung dulu? 15 tahun. Coba bayangkan. Maaf ya, saya bukan karena bicara di depan Ricky Subagja. Yang namanya Ricky Subagja itu dia betul-betul teratur dalam hidupnya, itu gaya hidupnya sudah bagus sehingga dia bisa mampu bertahan lebih lama di belakang. Bandingkan dengan beberapa atlet yang hanya 2 tahun, 1 tahun bahkan karena lifestyle-nya tidak bagus, dia sudah terpuruk lagi. Ada yang hanya 2 tahun, ada yang hanya 3 tahun. Karena apa? Lifestyle-nya tidak dijaga. Ya. Jadi gaya hidupnya tidak dijaga.
Sekarang teratur Mas. Ya, Sekarang masih teratur Mas. ya kelihatannya masih teratur, kelihatannya. Ya, karena dari gantengnya tetap ganteng, dari baiknya tetap baik, gitu kan? Ya, jadi masih teratur. Nah itu konten utamanya kita akan bahas 5 konten, gitu ya. Kemudian konten sampingan di sini maksudnya adalah bagaimana kita sebagai pelatih menggarap atau menangani atlet itu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, ya. Harus ada intermezzonya. Nah, sekarang di dalamnya ada tugas, nanti kemudian ada mandat. Sekarang ini aja saya ingin tahu, Anda fokus nggak pada pelatihan ini? Fokus lah Pak. Ya, coba kalau fokus, sekarang angkat tangannya dua-duanya. Fokus enggak? Ya, angkat tangan dua-duanya, kemudian gosokkan tangannya, terus sampai terasa hangat. Nah, setelah itu pegang dagunya. Ternyata Anda fokus untuk melihat, bukan fokus untuk mendengar. Sejak kapan ini jadi dagu? Ya, itu aja intermezzo lah. Ya, jadi yang dimaksud fokus itu yang mana? Karena Anda fokusnya dengan melihat. Sementara indera kita yang digunakan adalah ada indera penglihatan, pendengaran, indera peraba, gitu ya. Nah, jadi, itu sekedar intermezzo. Oke, kita lanjut saja. Nah, format penyampaian, ya, ini sebenarnya kalau tuntutan atau tuntunan dari BWF, di situ penyampaian selama 2 hari, kemudian ada latihan ke pelatihan, artinya ada praktek melatih setelah pelatihan ini, ya. Kemudian penyampaiannya selama 1 hari, kemudian tugas simulasi melatih 1 hari dan tugas tambahan jika diperlukan. Tapi kami sepakat dengan badminton Asia waktu itu hanya 4 hari saja. Ya, bayangkan kalau yang 16 jam dari daerah harus datang balik lagi ke sini. Saya harus berapa jam dari Bandung harus datang lagi ke sini. Kan tidak efektif. Jadi kita efektifkan, efisiensikan hanya 4 hari, gitu ya. Nah, kalau tuntunan dari BWF-nya seperti ini. Ya, asesmen, ada penilaian. Tadi saya sudah titip ke Pak Beli, mungkin besok ya kalau barangkali bisa ya. Jadi ada persyaratan untuk menerima level 1 coaching award pada kandidat, pada calon harus bisa menampilkan kompetensi dasar dan dalam perencanaan, penyampaian, review dan mengevaluasi rangkaian latihan. Nah, ini yang dinilainya. Tapi saya cenderung tidak terlalu mengikuti pola ini, ya. Kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya, gitu ya. Kemudian di sini ada sang pelatih, teori, agenda pelatihan, penyampaian praktek dan wawancara. Nah, sumber untuk penyampaian, buku itu, ya, itu babonnya untuk level 1. Ada coach manual, video klip, ya, baik itu physical, technical maupun praktikal. Kemudian kandidat assessment pack. Kandidat assessment pack besok mungkin Pak Beli bagikan, itu yang harus dikerjakan terutama untuk yang mau dapat
level 1 ya, BWE itu harus dikerjakan. Nah, ya boleh dikerjakan sama-sama lah, walaupun itu sebenarnya untuk bahan ujian nanti di hari Minggu. Daripada ujian di hari Minggu, mending cicil dari mulai besok, gitu ya. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian ada tutor, ya. Kebetulan saya dengan Mas Riki dulu tahun berapa lupa saya. Itu mengikuti pelatihan tutor, ya. 2013 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini formatnya nanti kita bagikan atau di buku sudah ada di situ 4 sumber yang bisa dipakai. Ya. Nah, ada berapa jumlah modul? 12 ya. Nah, di situ ada materinya semua, sudah ada di buku itu ya. Kita nanti bahas satu persatu, tapi mungkin loncat-loncat. Ada beberapa hal yang mungkin dilewat dalam arti Anda bisa baca sendiri ya. Kalau disampaikan pada 4 hari ini kemungkinan tidak akan cukup waktu ya. Nah, di sini ada peran dan tanggung jawab pelatih, tadi sudah di ini sedikit. Ini standar profesional. Nah, mungkin ini sedikit standar pribadi dan pelatih ya, ada tanggung jawab. Peran pelatih ya, tanggung jawab pelatih apa? Pelatih berkewajiban atau sikap yang harus pelatih demonstrasikan guna melakukan peran pelatih. Filosofinya rangkaian yang berisi prinsip dan kepercayaan yang membentuk fondasi ya, dalam penyampaiannya. Nah, banyak pelatih yang sudah punya filosofi, atau ada juga yang belum punya. Anda udah punya belum kira-kira? Filosofinya apa? Hah? Kadang-kadang tidak disadari ya, tapi sudah dilakukan. Banyak orang tidak menyadari filosofinya, tapi tidak dilakukan. Ya. Saya sendiri lebih ke help people to help themselves, gitu ya. Jadi saya membantu orang lain agar orang lain itu menjadi mandiri atau mampu membantu dirinya saya sendiri. Kira-kira seperti itu, seperti itu. Atau mungkin ada juga yang penting saya ingin bermanfaat untuk orang lain. Itulah filosofi. Ya. Anda sudah melakukan, tapi Anda sendiri tidak pernah membaca pada diri sendiri sebenarnya. Itu filosofi saya, gitu ya. Nah, apa? Mulai sekarang Anda silakan berpikir introspeksi diri sebenarnya apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan, termasuk mengapa saya harus ikut pelatihan. Pasti ada motivasi, ya kan? Tidak ujuk-ujuk datang ke sini, pasti ada niat, ya. Fa'inal amalu niat di sini. Ya, tergantung niat-niatannya mau apa, ya. Nah, ini berkaitan dengan filosofi kepelatihan. Nah, tadi yang disebut konten ada 5 faktor performa, ada fisik, teknik, taktik, psikologis atau mental, dan lifestyle. Ya. Nah, ini yang diberikan semua. Nah, apalagi kalau Anda nanti diharapkan di daerahnya masing-masing melatih atlet-atlet usia dini atau anak-anak, bahkan sekarang ada pra usia dini, gitu ya. Jadi betul-betul bagaimana menjaga anak itu jangan sampai terjadi apa yang disebut dengan overtraining. Kan ada tuh yang overtraining, latihannya berlebihan, ya. Apalagi kalau ada orang tuanya yang ikut menonton, ikut memperhatikan, bahkan mempengaruhi pelatih, gitu ya. Saya tahu persis karena saya pernah juga pegang klub kecil, gitu ya. Itu peran orang tua itu sangat
dominan, mengganggu sekali terhadap proses latihan. Nah, di situ Anda harus baik-baik ya untuk menjaga jangan sampai orang tua mengganggu program latihan yang Anda berikan. Ya. Sekarang kaitannya dengan filosofi. Kalau Anda punya 20 atlet, 18 atlet itu baik sekali, nurut, ya, tapi potensi untuk jadi juaranya rendah. Ada 2 atlet nakal, pengal, suka ganggu kawannya, ya. Ya. Kadang-kadang tidak bayar iuran lagi. Nah, Anda mau pilih yang mana? Yang 18 atau yang 2? Bukan komandannya Pak. Hah? Bukan komandannya. Iya, Bapak kalau Bapak jadi pelatih punya atlet 20 itu mau apa yang Anda lakukan? Kalau baterainya bisa Bapak kita pakai. Ya? Bukan Bapaknya 18. Oh, 18 saja yang dipakai. Bapak bisa pakai, karena nggak sesuai dengan kita Bapak. Oke. Nah, itu sesuai dengan filosofi Bapak di situ, gitu ya. Anda mau milih yang mana? Hah? Saya kalau Bapak tuh ya Oh, dikeluarin aja. Nah, kebetulan kalau saya sedikit berbeda. Saya atur yang 2 itu supaya tidak mengganggu. Yang 18 tetap dipelihara supaya dapur tetap ngebul. Betul, betul. Iya kan? Kira-kira itu pilihan. Ya, kalau Bapak mau main sip-sip saja, berada pada zona nyaman, ya lepasin yang 2. Ya, yang penting 18 masuk semua kan Pak. Nah, gitu. Saya masih ada ambisi walaupun kecil, nggak sebesar dulu. Ya. Yang 2 tetap saya pelihara, tapi saya manfaatkan supaya tidak mengganggu anak yang lain. Misalnya apa? Anak yang 2 bengal itu yang suka mengganggu itu karena mereka kurang perhatian di rumahnya. Jadi manakala saya angkat dia jadi asisten saya, seolah-olah jadi asisten, ya, nah, dia akan nurut sekali. Bahkan saya bisa mempercayakan 2 anak itu untuk melatih teman-teman yang lain. Kira-kira pekerjaan Bapak tambah berat atau tambah ringan? Tambah ringan. Nah, itulah berkaitan dengan strategi melatih. Tambah ilmunya Pak. Ya. Tambah ilmu. Ya. Jadi saya bisa memanfaatkan teman. Saya kebetulan saya dulu punya atlet yang seperti itu, gitu ya. Kalau suruh lari, ya nggak boleh orang lain nyusul dia, tapi dianya pelan. Tapi begitu dia ditugaskan untuk coba kamu drill itu berapa orang, woi dia jadi semangat, ya, karena dia mendapat kepercayaan. Itu hanya strategi, tapi mungkin tidak berlaku di lingkungan Bapak, ya bisa saja terjadi, ya. Itu hanya berkaitan dengan lifestyle juga, ya. Nah, setelah sesi ini berakhir, diharapkan mampu mengidentifikasi komponen dari pelatihan. Tadi ada 5, ya. Kemudian hand feed using underarm and overarm feeding technique to provide meaningful practice opportunities. Lupa saya terjemahkan. Jadi di sini keterampilan untuk, ya, keterampilan untuk menyajikan. Ya, menyajikan itu ada yang dari bawah underarm, ada yang dari atas, ya, untuk overarm. Nah, di sini untuk memberikan teknik yang mengembangkan teknik yang bermanfaat untuk anak, ya, dalam kesempatan berlatih. Jadi Anda tidak harus dari bawah terus, ya. Kalau kira-kira anaknya sudah mampu, boleh dari atas. Bahkan kalau sudah maju lagi boleh dengan raket, ya kan? Nah, tergantung dari kemampuan anak-anaknya. Yang jelas kalau betul-betul pemula dia mukul saja belum kena, ya harus dari bawah dulu, gitu ya. Gitu ya.
Tapi kalau anak udah kenal pukul, boleh mulai dari atas, bahkan boleh berpasangan kan gitu. Ada progres. Ya. Nah itu. Wah saya kayaknya salah buka ini nih. Salah buka slide. Hari ini masih bahasa Inggris. Oke, jadi nggak apa-apa. Ya. Nah ini konten pelatihan. Jadi cara melatih atau coaching skill, keterampilan melatih ini ya ada perencanaan tadi ya. Di dalamnya, dalam perencanaan ini nanti ada komunikasi, demonstrasi, observasi, feedback, learning style, coaching style, questioning, inovasi latihan, feeding skill, menyajikan, kemudian manajemen grup dan pengembangan skill. Nah ini materi-materi yang harusnya kita kuasai. Kemudian ada review, kemudian ada evaluasi. Kita harus selalu mengkaji ulang, mereview apakah materi ini sudah tersampaikan atau belum. Ya, saya pernah dulu waktu mendampingi pelatih utama itu selalu menginstruksikan kalau di smash ke kiri dia suruh drop silang, kembalikan silang, tembok sini balik lagi silang. Waduh, pertahanannya cukup kuat, tapi lama kelamaan lawannya tahu. Jadi kalau ditembak ke kiri pasti dia silang, karena ada habit, ada kebiasaan, gitu ya. Dan pemainnya tidak terlalu cerdas sehingga dia tetap aja begitu. Nah, kebetulan lawannya lebih cerdas, tembak setelah nembak dia langsung maju ke depan. Begitu koknya datang tinggal cop, gitu ya. Nah seperti itu. Nah itu karena ada habit. Nah ini kalau habitnya good habit nggak masalah, kebiasaan baik nggak masalah. Tapi yang jadi masalah lawannya sudah tahu dan ini terbiasa, ya. Kebiasaan. Ya. Kalau Mas Riki servisnya yang habit, dia lihat belakang pura-puranya padahal dia udah ngintip lawannya sedang apa, gitu ya. Begitu datang, cok langsung servis. Kalau nggak percaya lihat di YouTube. Jadi yang unik itu Mas Riki kalau servis Chris ya, Christian kenapa servisnya unik? Karena beliau pernah jatuh, tangannya patah, sehingga sambil dulu dibengkar pakai ini tali, ya dia sering latihan, tetap latihan, dia tidak mau berhenti latihan. Akhirnya putar terus. Ya. Tapi sampai sekarang Masih ada di sini ya, pennya. Nah, kebetulan satu alma mater sama saya dan idola saya gitu ya. Jadi saya ingat terus ya, Chris. Lompat jalan. Oke. Standar personal dan profesional. Kalau di guru mungkin waktu ikut perjabatan itu ada standar profesional, ada standar pribadi, gitu ya. Nah, dan atau satu standar personal, yang termasuk kompetensi, gitu ya. Waktu saya ngajar PPG ya seperti itu, tapi saya udah lama nggak ikut PPG lagi. Junior saya yang ngajar PPG sekarang. Oke, jadi faktor performa ini tadi ada 5. Dan bagaimana coaching skill, ya, bagaimana melatih. Walaupun saya masih beranggapan bahwa melatih itu adalah dari yang sudah bisa menjadi mahir, tapi mengajar itu dari belum bisa menjadi bisa. Nah, kira-kira levelnya di situ, ya. Dari belum bisa jadi bisa itu masih mengajar, bukan belum melatih. Tapi melatih dari yang sudah bisa menjadi mahir, ya.
Mas Riki latihan servis itu sudah ribuan kali, ya, sehingga bolanya sulit terobos lawan gitu ya. Dan kalau mau benar ya harus banyak sekali latihan gitu ya, pengulangannya, drillingnya ya. Dalam ilmu belajar gerak juga kan drilling dan drilling terus ya. Nah, di situ. Nah, di akhir sesi latihan atau sesi materi ini Anda mampu menuliskan komponen fisik, padahal ini belum dibahas nih, komponen fisik. Ya. Kemudian merekomendasikan pelatihan fisik yang sesuai. Nah, di sini maksudnya jangan sampai pelatih itu menggabungkan anak-anak pemula, remaja, taruna dalam satu sesi latihan. Kadang-kadang lupa ya, kalau di klub itu karena lapangannya terbatas, waktunya terbatas, latihannya digabungkan. Ya. Nah, ini yang bahayanya, kalau tidak terkontrol maka akan ada anak yang kelebihan berlatih dan ada anak yang kekurangan porsi latihan. Ya, ini yang harus diperhatikan. Jadi harus bisa memberikan pelatihan fisik terutama yang sesuai dengan kebutuhan anak. Ya. Ini di klub-klub, mohon maaf, di Bandung juga sama. Seringkali di klub itu latihannya dibarengkan, digabungkan. Ya. Akibatnya ada atlet yang keberatan, terlalu berat latihannya, ada atlet yang terlalu ringan. Ya. Nah, ini akan mengakibatkan efek lain yang bukan tidak mungkin akan membahayakan. Ya. Nah, di situ termasuk pemanasan dan pendinginan. Banyak pelatih kita yang seringkali mengabaikan proses pemanasan. Anak-anak, pemanasan, tapi tidak diperhatikan gerakannya, ya kan? Sehingga anak-anak itu terbiasa, walaupun dia melakukan stretching, tapi pikirannya dan otot yang di stretchnya tidak jelas. Ya, ada yang lihat misalnya yang disuruh jadi instruktur satu orang, lihat tangannya ke kiri, tapi tidak dilakukan dengan benar, hanya gini aja, bahkan sambil ngobrol. Ya, ini manfaat nggak? Tidak ada manfaatnya, karena tidak ada otot yang kontraksi. Ya, kalau tidak ada otot yang kontraksi, maka hasilnya pun tidak ada. Itu yang sederhana aja, dari mulai warming up, termasuk cooling down, pendinginan, itu seringkali tidak diperhatikan oleh pelatih. Nah, mudah-mudahan di antara Anda semua yang jadi pelatih nanti sudah tidak terjadi lagi itu, ya. Nah, kemudian di sini memimpin pemanasan dan pendinginan boleh saja oleh salah seorang, ya, tapi Anda jangan diam, harus memperhatikan, ya, apa yang mereka kerjakan, ya. Nah, kemudian list komponen, ini daftar komponen fitness yang sesuai dengan bulu tangkis. Ya, mulai dari fisik, komposisi badan. Yang pertama, ya, ada yang maksimal, ya, ada daya tahan dan elastisitas. Walaupun ini oleh Jepang ini dilawan dengan sport science-nya, komposisi badan itu bukan sebagai penentu. Ya, coba lihat akarnya, ya, semampai, ya, 1,5 meter nggak nyampe, ya, tapi kok bisa juara dunia, ya. Kento, ada pemain Jepang yang tinggi,
Tidak ada. Ya. Tapi kenapa mereka bisa? Karena mereka punya semangat dan juga menggunakan sport science. Ya. Kalau Indonesia alhamdulillah diberi anugerah oleh Allah, itu memiliki banyak atlet yang memiliki bakat istimewa. Ya. Kelebihannya itu. Termasuk Mas Riki karena punya bakat istimewa. Dilatihnya biasa-biasa saja, saya tahu. Tapi karena memiliki bakat istimewa, dia muncul jadi legend, muncul jadi juara. Termasuk Taufik Hidayat, saya tahu persis latihannya biasa-biasa saja. Ya. Tapi dia punya keistimewaan, bakat istimewa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Sehingga banyak orang yang iri. Dia latihannya cuma mungkin 50%, 60%, yang lain sampai 100%, tapi tetap tidak juara. Ya. Pernah dulu Mas si Indra Wijaya, saya latihan sampai dari pagi sampai sore sampai habis-habisan. Sementara dia Topik juniornya dia latihan asal-asalan, kok dia jadi juara gitu. Nah, dulu Indra Wijaya itu kakaknya Chandra Wijaya, kan sering komunikasi, gitu ya, sering ngobrol. Ya dia ceritakan waktu masih dia jadi atlet gitu. Ya. Nah di situ. Tapi Taufik masuk lapangan latihan masih serius. Nah ada kelebihannya memang, tapi serius. Ada kelebihan dia itu dia bisa mengatur atau memilih dirinya kapan dia latihan dan tidak perlu banyak waktu gitu ya. Tapi dia melakukan latihan sangat sungguh-sungguh. Ya. Itu yang membedakan dengan yang lain. Yang lain waktunya banyak, tapi latihannya tidak sungguh-sungguh atau tidak fokus. Nah itu perbedaan yang mendasar, gitu ya. Dan memang seharusnya kalau pemain yang cerdas dia akan berlatih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bapak-bapak sebagai pelatih di bawah juga harus melihat apa kebutuhannya, arahkan sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang dimaksud dengan athlete center, ya, atau student center. Ya. Kalau tidak sesuai kebutuhannya, Pak Tahir JB saja dulu yang namanya legend pelatih fisik paling terkenal sama Taufik itu, Pak latihan apa itu? Saya nggak butuh itu, gitu ya. Padahal waktu itu siapa yang tidak segan dengan Pak Tahir JB waktu itu? Hanya Taufik yang berani melawan. Nah itu cerita-cerita yang lain. Ya. Nah, jadi komposisi badan ini akan sangat menentukan terhadap penampilan. Terlalu tinggi juga tidak banyak pemain yang tinggi bagus. Mungkin sekarang Excelsen aja mungkin yang istimewa ya. Dulu Paul Eric, Morton, tapi tidak banyak. Ya. Yang pendek juga sekarang mungkin pemain-pemain Jepang yang relatif punya keistimewaan. Jadi kalau bulu tangkis sebetulnya ya di antara 170 sampai 180. Mungkin itu yang cocok karena lihat juara-juara di antara itu. Gitu ya. Hanya 1-2 yang di bawah 170 bisa juara. Ya. Nah itu mengenai komposisi badan. Bisa ada yang gemuk, ada yang ramping. Ya. Itu berkaitan dengan bagaimana proses pelatihan berikutnya. Sementara Anda fokus saja pada teknik. Teknik dulu atau fisik dulu? Fisik dulu. Nah, Fisik. fisik dulu atau teknik dulu? Nah ini sering jadi polemik ini. Untuk kelompok mana dulu? Kelompok usia dini, oke. Teknik dulu atau fisik dulu? Hah? Soal rakyat itu bagian dari teknik. Jadi untuk anak-anak untuk usia dini
Allah sudah memberikan anugerah pada anak-anak itu dengan fisik yang bagus. Jadi fisiknya sudah tidak perlu dilatih lagi. Kembangkan saja teknik dulu. Baru kalau mereka sudah masuk ke masa-masa pertandingan, baru fisiknya diperhatikan. Kalau anak belum senang main badminton, jangan dulu diganggu dengan latihan fisik. Karena nanti akhirnya anak itu kabur. Termasuk anak saya dulu. Anak saya karena latihan tekniknya belum bagus, baru mulai senang-senang sedikit. Nah, ternyata oleh pelatihnya dibarenkan dengan yang lebih gede, ya. Kemudian dia merasa kecapean. Berikutnya saya pulang dari kejuaraan, saya ajak anak saya untuk ikut latihan. Jawabannya apa? Ngapain latihan badminton capek-capek? Karena dia belum paham, belum mulai senang benar dengan badminton. Tekniknya belum bagus. Ya. Tapi kalau dia tekniknya sudah jalan, sudah bisa mukul, sudah bagus, dikasih latihan fisik apapun dia akan mau. Ya. Jadi kalau untuk anak usia ini, nah, jangan dulu lah mikirin fisik, tekniknya saja dulu perbaiki sampai dia betul-betul mampu melakukan pukulan dengan baik, dengan benar. Ya. Baru setelah itu diberikan fisiknya. Ya. Yang sederhana saja fisiknya juga, bebannya juga bila perlu badannya sendiri sebagai beban. Ya. Jangan sampai anak-anak usia ini, anak-anak pemula sudah latihan barbel. Memang mau jadi binaragawan? Ya. Enggak, ya. Jadi tekniknya dulu betul-betul sampai dia benar melakukannya. Ya. Baru kalau sudah mau ikut pertandingan, fisiknya juga dikembangkan. Tapi sebenarnya kelompok pemula ke bawah itu Tuhan sudah memberikan daya tahan yang bagus, ya, strength yang bagus. Ya, jadi tidak perlu dipaksakan sejak usia dini. Kalau sudah junior di atas 15 tahun boleh mulai latihan fisik, bahkan dengan mendapat bantuan alat bantu lain yang disebut dengan weight training, ya. Nah, boleh di training kalau sudah di atas 15 tahun. Karena ada yang disebut dengan growth foot, nanti akan dibahas di situ. Growth foot itu adalah masa pertumbuhan yang cepat. Masa pertumbuhan yang cepat pada manusia itu adalah pada balita dan usia 10 sampai 15 tahun. Konsekuensinya apa? Kalau masa pertumbuhan cepat, tulangnya masih belum kokoh, belum kuat, sehingga terjadi peluang patah tulang, terjadi peluang cedera. Ya. Jadi untuk masa-masa itu harus betul-betul Anda sebagai pelatih harus hati-hati. Usia 10 sampai 15 tahun. Apalagi putri itu biasanya 9 tahun sudah mulai pertumbuhan dan perkembangannya di situ cepat sekali. Nah, di situ harus diperhatikan. Jadi jangan sampai melakukan latihan fisik yang terlalu berat. Ya. Bolehlah latihan speed, latihan pelincahan, monggo. Ya. Tapi untuk endurance, apalagi strength itu harus diawasi betul. Ya. Oke. Ya, mama. Ini mungkin sudah ada informasi tadi kaitan dengan komposisi badan. Ya. Ini di informasi yang negara China yang katanya atlet itu atau ya calon-calon atlet ini dicek tulang dan segala macam observasi, dan ini diarahkan, oh ini tidak cocok di bulu tangkis, ini cocoknya di
cabang lain, ini di sini, ini sampai seperti itu. Kedua, kalau di bulu tangkis itu sudah ada ininya untuk tinggi badan Putri 165 minimal kita 175. Di bawah itu kecuali istimewa. Itu ya tadi mungkin berbeda dengan Jepang ya, tapi di China informasinya seperti itu. Mas. Oke, jadi intinya kalau di Cina juga di beberapa negara Eropa termasuk Australia itu ada yang disebut dengan sport shirt. Sport shirt itu adalah untuk menilai keberbakatan setiap anak. Ya, ini berbakatnya kemana? Tadi Mas Egi sampaikan. Ada patokan khusus untuk bulu tangkis itu putri 165, putra 175. Itu yang dipakai tolak ukur. Jadi semakin ringnya semakin keluar dari 175 maka dianggap lebih rendah. Di bawah itu Poinnya. kecuali istimewa. Ya, kecuali memang punya keistimewaan. Ya, ada bakat lain. Tapi dari sisi komposisi tubuh patokannya itu 175. Lebih tinggi sedikit boleh, lebih pendek sedikit boleh, gitu ya. Nah, di situ ya. Tapi itu hanya semacam kriteria ya. Untuk putri 165. Tapi ternyata banyak yang 162 bagus ya. Tapi skor poin pada saat talent scouting itu 165 ideal. Misalnya nilainya 5, Makan nih. 167 4, 168 malah jadi 3, lebih tinggi lagi malah lebih rendah dari skor talent scouting. Lebih rendah lagi sama juga. Ya, itu kalau sistem talent scouting. Tapi faktanya sekarang dipatahkan oleh Jepang, banyak atlet yang tidak sesuai dengan komposisi tubuh itu. Ya, kriterianya sudah tidak sesuai lagi. Itu komposisi tubuh. Terus daya tahan endurance, ya. Atlet boleh dikembangkan endurance-nya, tapi pada usia ini menurut saya tidak perlu. Jadi seadanya saja dulu, ya, tekniknya dulu, baru mau pertandingan, mau di istilahnya masuk di dalam pertandingan baru ini diperhatikan. Ya. Tapi rasanya daya tahan kemudian kecepatan itu sudah di dalam tubuh itu sudah ada. Ya, tinggal koordinasi geraknya yang harus diperhatikan, termasuk fleksibilitasnya boleh dilakukan. Ya. Karena fleksibilitas akan meningkatkan keterampilan. Ya, semakin fleksibel semakin terampil. Terus motoriknya, ada motorik itu terdiri dari balance, keseimbangan, koordinasi, kelincahan dan kecepatan. Ini merupakan komponen-komponen fisik yang harus diperhatikan. Nah, kemudian warming up tadi saya sampaikan, manfaat warming up itu sangat besar, ya, yaitu membawa fisik dan mental pemain dari istirahat menuju titik yang dibutuhkan untuk melakukan latihan utama secara efektif. Ya. Cara mencapai tujuan ini meningkatkan daya detak jantung, ya, sehingga lebih panas dan sirkulasi darah lebih lancar. Kemudian meningkatkan temperatur otot, meningkatkan ROM, jadi meningkatkan ketahanan untuk menghindari cedera. Jadi artinya di situ bisa menghindari cedera. Ya, dengan warming up yang baik, maka risiko cedera menjadi lebih kecil. Ya, membantu dalam membangun skill, melatih mental dan melatih permainan pemain. Ya, nampaknya saya ini salah buka slide ini. Ya, di sini masih umum. Ya, saya coba ganti dengan slide 1, 2 sampai 12. Ya. Tapi sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan?
Monggo, mungkin pengalaman Anda sebagai pelatih atau pernah dilatih bagaimana? Ada pengalaman? Tapi ini mengikuti Mas, tanggalnya selalu mengikuti 27 Juni 2023. Jadi setiap dibuka kapan saja karena bukan milik saya. Ini miliknya BWF ya. Nah, di sini. Tapi saya ini rada curiga ini bukan materinya, saya harus ganti. Biar nyambung nantinya. Nah, tapi ini hampir sama ini. Ini materinya hampir sama. Kan ini darinya. Nah, ini yang tadi. Di depannya hampir sama, Mas. Salah. Nah, jadi sampai sini ya. Nah, ini isi dari pemanasan itu sendiri ya. Nah, jadi harus bervariasi tergantung dari kelompoknya ya. Kemudian lingkungan sekitarnya, yang intinya adalah meningkatkan detak jantung ya, supaya jantungnya, dan jantung yang istimewa berapa atau yang baik, denyut jantung pemanasan berapa? Pernah ngitung? Bagaimana cara menghitung denyut jantung? Mana? Yang udah pengalaman nih. Yang lain? Coba Anda boleh pegang ya, bisa di leher, bisa di nadi. Anda hitung berapa detakan per menit. Tapi kalau terlalu lama per menit per 30 detik. Kalau terlalu lama 30 detik per 15 detik. Tinggal lihat di jam. Ya. Paling tidak per 10 detik. 10 detik kalikan 6. Kalau 15 detik kalikan 4. Ya. Jadi Anda hitung denyut nadi istirahat. Pada saat Anda istirahat itu yang normal antara 55 sampai 65 ya. Bahkan ada yang sampai 70 ya. Yang biasanya umurnya makin naik dan jantungnya makin naik ya. Ada yang sampai 70. Biasanya habis jalan istirahat itu masih di 70. Masuk ke nadi warming up berapa? Rata-rata di 120 sampai 140 ya. Nah, menghitungnya bagaimana? Menghitungnya adalah 220 dikurangi umur. 220 dikurangi umur. Kemudian untuk
untuk nadi latihan atau training zone namanya itu antara 80 sampai 90%. Sekarang anggap usia Anda 20 tahun. Biar gampang ya. Jadi 220 dikurangi umur. Kalau umurnya 20 tahun, berarti denyut nadi maksimalnya 200. Denyut nadi latihan 90% dari 200 adalah 180. Itu biar gampangnya ya. 80% itu berarti 160. Jadi kalau atlet kita sedang berlatih yang berusia 20 tahun, berarti denyut nadinya berada pada kisaran antara 160 sampai 180. Kadang-kadang ada anak yang memang nakal, dia kelihatan sudah capek, begitu dicek denyut nadinya masih di 150. Artinya dia belum capek, ya. Ada juga yang begitu. Tapi ada juga anak yang terlalu bersemangat sehingga dia melewati 180. Ya. 180 denyut nadi per menit. Yang tadi kalau misalnya 30 detik, berarti dalam 30 detik misalnya saya sekarang 30 detik ini ternyata 35 denyut nadi. Jadi artinya per menitnya 7. Nanti promosi 220 kurang. Ya. Kalau lagi latihan, saya denyut nadinya bisa mencapai 130. Latihan kan? 130 untuk umur saya. Anggaplah saya Nadi 20 latihan tahun, 80 ya. sampai Senang 90% nadi masih. 220 dikurangi umur, ya. Berarti 170 maksimalnya. Jadi itu Berarti saya maksimal di 155 denyut nadi dan 140. Jadi kalau saya berada di 130 sampai 130 sampai 145, itu berarti saya berada pada training zone, ya. Nah, atau pada denyut nadi latihan atau zona latihan. Nah, itu untuk menentukan detak jantung, ya. Mobilitas itu latihan yang bergerak kemana-mana, termasuk permainan badminton itu sangat mobile, ya. Bisa ke depan, ke belakang, ke samping. Dia di samping kanan ada meloncatnya. Itu yang disebut dengan mobilitas, ya. Nah, latihan-latihan seperti ini bisa mungkin dengan shadow badminton, mungkin juga dengan latihan-latihan kelincahan yang lain, siksakran misalnya, sateran, mungkin juga squat rush. Itu adalah untuk meningkatkan mobilitas, ya. Kemudian balance, keseimbangan. Untuk meningkatkan keseimbangan umumnya berdiri dengan salah satu kaki, ya. Atau melakukan gerakan-gerakan yang membutuhkan betul-betul keseimbangan. Kemudian kecepatan. Kalau kecepatan untuk mengetahui anak ini cepat atau tidak gimana? Disuruh lari. Berapa jaraknya? Suruh lari berapa meter kalau mau mengecek kecepatan anak? Ya, 60 kejauhan. Kapal badminton itu hanya 13:40. Ya, jadi saran saya apalagi untuk anak-anak cukup 20 meter. Latihan yang penting cepat, ya. Kalau atlet lain silakan 50, ada yang lari 60 gitu, ya.
Kalau atletik ya 100 meter. Tapi untuk atlet bulu tangkis cukup 20 meter saja. Ya. Nah, yang penting kita mengetahui kecepatannya. Bahkan kalau di Jerman itu dari 20 meter hanya diukur 5 meter pertama, 5 meter ke 15 meter. Itu yang diukur. Jadi yang 5 meter pertamanya tidak dihitung, 5 meter terakhir tidak dihitung. Jadi hanya 10 meter yang diukur. Ya. Tapi itu terlepas caranya bagaimana melatih kecepatan, yang penting berusaha melakukan pergerakan secepat-cepatnya. Ya. Kelincahan juga hampir sama. Ya. Kelincahan dengan mobilitas itu hampir sama melatihnya. Bagaimana bergerak secepat mungkin dalam mengubah arah tanpa kehilangan keseimbangan. Itu orang yang lincah itu. Mengubah arah tapi tidak hilang keseimbangan dan bisa cepat. Ya. Itu orang yang lincah. Kemudian ada knock up. Apa knock up? Pernah dengar? Ini lupa tidak diterjemahkan. Knock up itu adalah latihan memukul. Kalau pas warming up datang ke lapang, bawa kok raket dengan partnernya, pukul-pukul. Itu knock up, gitu ya. Nah, knock up itu saling pukul-pukulan, ya. Rally, yaitu knock up. Memukul cukup. Oke, isi pendinginan. Kalau tadi pemanasan sampai knock up itu adalah dari, kalau warming up itu dari general, dari umum sampai ke khusus. Nah, knock up itu adalah latihan khusus. Ya, knock up itu latihan khusus, yaitu saling memukul shuttlecock. Ya, berhadapan, pukul dulu, terus latihan servis kadang-kadang di situ, drop shot, lob. Itu knock up. Nah, kemudian isi pendinginan sangat bervariasi. Umumnya pendinginan ini dilakukan dengan lari, gitu ya, lari jogging, ya, sambil pelemasan, kemudian stretching otot, melakukan stretching pasif, ya, atau static stretch. Ya. Walaupun sekarang kadang-kadang banyak juga variasi kalau untuk olahraga itu kadang-kadang melepaskan atau menaikkan badan, kemudian kadang-kadang pukul-pukul punggungnya, gitu ya. Nah, itu bagian dari stretching, dibuat variasi, gitu ya. Boleh. Yang penting jangan sampai mencederai anak. Mungkin juga saling pijit. Baris di sebelah sana, pijit, gitu ya. Balik kanan, tukar pijit ke sana. Ya. Itu bagian dari pendinginan. Ya. Oke, lanjut. Nah, fungsi pendinginan sama, intinya adalah mengurangi ketegangan otot, ya, secara progresif. Help remove fluid pull it around the muscle. Jadi membantu untuk memulihkan di sekitar otot, ketegangan otot, mengurangi ketegangan jantung. Nah, jantung makin lama dengan falling down itu menjadi terjadi recovery, ya. Yang tadinya jantungnya berdetak sangat cepat, makin lama makin lambat. Membantu mengurangi lactic acid atau sisa-sisa pembakaran, ya, di dalam tubuh, membalikan otot ke ukuran semula. Pada saat kontraksi otot itu akan menebal dan manakala pendinginan akan kembali lagi. Pada saat kontraksi kan itu otot ditarik, ya. Sampai kalau terus-terusan ditarik terjadi pembakaran, itu akan banyak
menimbun sampah di dalam ototnya, serabut ototnya. Nah, dengan pendinginan itu akan mempercepat pembuangan dari sampah-sampah itu dan juga mengembalikan otot ke ukuran semula. Ya. Makanya dulu pelatih Cina di Indonesia itu setelah weight training anak disuruh melakukan latihan teknik, bahkan suruh lari cepat. Maksudnya apa? Supaya otot-ototnya segera kembali ke semula. Karena setelah weight training ototnya akan terjadi penebalan, membesar. Kalau tidak segera dikembalikan, ya, akan terjadi yang disebut dengan muscle bone. Apa muscle bone? Penggelembungan otot. Jadi otot yang membesarnya tidak kembali. Untuk badminton itu merugikan. Kenapa? Karena akan melambat menjadi kaku. Kalau binaraga oke, itu sengaja, memang dia sengaja cari muscle bone. Ya, ototnya supaya besar, supaya kelihatan. Tapi kalau pemain badminton ototnya makin kelihatan, gerakannya malah semakin lambat, ya. Nah, di situ mengembalikan ke ukuran semula. Oke, kayaknya udah cukup, jangan terlalu lama, biar besok seger lagi. Betul. Ya. Jadi pada akhir sesi ini kandidat diharapkan mampu menuliskan yang tadi motor fitness itu apa saja. Ya, motor fitness komponen yang mendasari skill dalam badminton, mendeskripsikan tipe gerakan yang ada dalam badminton, mengelompokkan gerakan-gerakan menjadi siklus 4 tahap. Nah, tapi ini besok baru kita bahas, ya. Nah, motor fitness tadi ada apa? Ada balance, ada speed, keseimbangan, kecepatan, kelenturan, dan kelincahan, ya. Ya, jadi besok kita lanjutkan. Ada yang bertanya dulu? Enggak? Mumpung ada Mas Riki loh, susah. Ada Mas Riki di sini. Nah, tapi kalau tidak ada, saya rasa Pak Doli cukup dulu ya untuk malam ini. Pagi jam berapa? 9, 8, ya. 8.30 gimana? Oke, siap.